Di era digital dan teknologi, hampir semua dituntut untuk bisa menerobos teknologi dengan sumber daya manusia yang tercetak sebagai kreator. Kreativitas saat ini tidak dibatasi untuk memperoleh penghasilan yang setinggi-tingginya. Daya cipta dalam berinovasi terus dilaju dengan teknologi yang serba cepat dan canggih. Dengan eksplorasi perdagangan online shop membuat masyarakat haus akan kebutuhan. Bagaimana saudara mampu melihat perspektif dan teropong sosiologi, pola interaksi dan dinamika kehidupan masyarakat yang terlibat di dalam ekosistem online shop? Kupas Tajam bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma. Perspektif sosiologi pada kreativitas lapangan pekerjaan yang berfokus pada dampak online shop bagi pelaku bisnis dan perilaku masyarakat. Saya di sini, Yedi Stefanus sebagai moderator dan narasumber kita yaitu Mas Aryo. Halo, selamat malam. Dan suatu kehormatan besar bisa hadir sebagai narator utama itu Bu Dosen Syarifina Maida. Kami akan mengupas tentang online shop. Latar belakang online shop adalah istilah yang merujuk pada sebuah platform atau situs web yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan melakukan transaksi secara elektronik melalui online shop produk atau jasa. Dapat ditawarkan di perjualbelikan dan dibeli secara online tanpa perlu adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Jadi latar belakang online shop ini mulai dari perkembangan teknologi dan globalisasi, perubahan pola komunikasi, peluang kreativitas dalam pemasaran, perubahan pola kerja, pembentukan komunitas online, dampak sosial ekonomi, kemudian peningkatan kewirausahaan, perubahan pola interaksi sosial, dan tantangan etika bisnis. Dengan memahami latar belakang ini dari perspektif sosiologi, kita dapat lebih memahami kompleksitas hubungan antara online shop, pelaku bisnis, dan perilaku masyarakat dalam konteks kreativitas lapangan pekerjaan. Dari sini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Aryo. Ini narasumber kita yang luar biasa, yang memahami dan mengerti tentang online shop. Bagaimana yang kita kupas di tema dan hukum. Nah, jadi gimana Mas Aryo? Kita lihat untuk mengoptimalkan waktu kita akan mulai perbincangan sesuai tema proses kelompok 8, yaitu perspektif sosiologi pada kreativitas lapangan pekerjaan dengan tema dampak online shop bagi pelaku bisnis dan perilaku masyarakat. Nah, menurut Mas Aryo nih, dampak online shop bagi pelaku bisnis dan perilaku masyarakat apabila ditinjau dari aspek sosiologi. Baik, sebelumnya saya izin minum dulu ya. Haus. Sebelum saya mengutarakan pendapat saya tanya sama Bu Yani nih. Iya. Saya yakin pasti pernah kan belanja online? Wah, itu sesuatu yang luar biasa karena online shop sangat membantu bagi kita sebagai rumah tangga yang tidak sempat keluar, dan online shop sangat membantu. Ibu pernah beli apa aja, Bu? Yang biasanya Ibu beli? Terutama perlengkapan di rumah seperti contoh kecilnya deh, baju. Baju bisa online sekarang, nggak harus ke mall memilih dan terlalu lama memakan waktu, dan di jalan juga memakan waktu. Dengan online shop kita beli, sudah bisa dikirim. Ibu pernah mengalami keluhan nggak atau kekecewaan dengan produk yang beli?
Awalnya pernah saya kecewa dengan pembelian online shop Oke. karena dari jenis bahan. Nah, tapi ketika kita memahami online shop, kita bisa buka official. Di situ ada pilihan dan itu sangat membantu kita. Dan kita bisa dapat barang yang kita inginkan dengan Kualitas yang bagus. Jadi sepintar-pintarnya kita memilih barangnya sampai kita memilih barang tidak datangnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Saya juga beberapa kali mengalami keluhan, kekecewaan lah ya. Pada saat contoh kemarin adik ipar saya beli speaker Bluetooth lewat online di salah satu platform. Pas kebetulan saya tidak ada di rumah, saya tanya waktu itu, barangnya sudah terima? Sudah. Dan akhirnya saya selesaikanlah pesanan dan segala macam. Ternyata barangnya tidak bisa dicas segala macam kayak begitu. Jadi itu adalah salah satu kelemahan lah dibilang. Tapi saya akan berbicara dulu tentang dampak positifnya ya bagi online shop. Perubahan dunia terutama dalam hal internet ini kan sudah booming kemana-mana, tidak hanya di kota besar, bahkan juga di pelosok-pelosok pun sudah mulai masuk dan segala macam ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya kemudahan online seperti kayak gini memudahkan saya, ibu, dan juga mungkin rekan-rekan yang lain. Saya yakin semua pasti pernah berbelanja melalui online. Karena apa? Satu, memang praktis, itu diakui. Praktis ya, segala macam kayak begitu. Kita tidak perlu datang ke mall atau ke toko, kita harus bayar parkir dan segala macam kayak begitu. Intinya kita dimudahkan dengan segala macam kayak itu. Begitu juga dari segi pembayaran. Kita bisa bayar lewat bank apa, semuanya tersedia. Mereka menyediakan beberapa cara pembayaran. Bahkan sekarang pun sudah mulai merambah ke kredit. Kayak begitu. Mungkin kita sudah dengar banyak yang namanya pinjol dan segala macam kayak begitu. Di semua kelebihan tersebut tentu saja pasti masih banyak kekurangan atau dampak negatif. Contoh mudah dampak negatif, pasti ibu pernah dengar kan bagaimana sekarang Tanah Abang itu sepi. Oh iya. Karena semua mulai berpindah ke TikTok Shop segala macam kayak gitu. Kantor istri saya kebetulan di sebelahnya Semanggi persis. Semanggi mulai dari lantai bawah sampai lantai atas itu sudah seperti kayak bangunan mati saja. Yang hidup itu cuma di rooftop untuk makan saja. Bayangkan Semanggi yang di tengah kota kayak begitu, itu sampai sekarang jadi bangunan sudah sepi segala macam kayak begitu. Intinya kalau saya pribadi karena saya orang jadul ya, saya masih lebih suka berinteraksi dengan penjual langsung. Karena apa? Saya bisa lihat nih barangnya ini fisiknya seperti apa, saya bisa pegang, kemudian saya bisa merasakan, bahkan bisa dicoba langsung. Kekurangannya kalau kita online kayak begitu, mereka memang bisa memperagakan, tapi kan kita tidak tahu pada saat barang itu dikirim apakah barang tersebut yang kita pengenkan, apakah memang sesuai spek kita dan segala macam kayak begitu. Memang beberapa platform menyediakan bahwa ada garansi dan segala macam kayak gitu. Tapi kan balik lagi, kalau buat saya pribadi, saya bisa melihat langsung, saya bisa mencoba langsung, saya yakin dengan barangnya, saya lebih yakin bahwa barang yang saya beli itu kualitasnya bagus. Itu sih menurut pendapat saya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga di saat saya tidak mau gerak, mager kayak begitu, saya pasti pakai yang namanya online shop segala macam kayak gitu. Itu jelas, itu memang sangat membantu kayak gitu. Itu sih kalau menurut pendapat saya baik dampak negatif maupun dampak positifnya untuk online. Wah, menarik nih, ada dua pendapat yang saling berbeda ya. Ya, sebagai dampak dari online shop bagi pelaku bisnis ya, maupun dalam masyarakat. Tentu saja harus mencari jalan tengahnya dong untuk meminimalisir dampak negatif yang dan positifnya. Dari dampak negatif yang memperbesar dampak positifnya. Menurut Mas Arya itu yang seharusnya dilakukan baik para pelaku bisnis dan masyarakat serta pemerintah untuk
begini. Sebenarnya kalau saya sih ya, kalau saya berbicara mewakili saudara-saudara yang UMKM, bagaimana mereka tidak tersentuh sama yang namanya internet. Kalau kita tahu, kita lihat orang-orang yang masih berbelanja di pasar, yang maaf ya, orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, mereka bahkan bisa dibilang jangankan handphone, mereka bisa dibilang kemajuan teknologi itu mereka tidak tersentuh. Mereka masih melakukan masih mulai melakukan interaksi secara face to face dalam arti kayak gitu. Jadi mereka itu tidak ngerti sama yang namanya internet. Mereka tidak mengerti bagaimana kemajuan teknologi. Itu yang harus dipikirkan baik bagi pelaku bisnis, bagi kami sebagai konsumen, terutama kepada pemerintah nih, bagaimana pemerintah bisa mengatasi hal tersebut. Jangan sampai adanya kesenjangan sosial, ada yang bisa mereka kuat di satu sisi, tapi akhirnya mengerus kepada saudara-saudara kita yang mereka kurang mengerti tentang teknologi dan segala macam kayak begitu. Jadi pemerintah pun harus adil menurut saya, karena apa? Sesuai tugas pemerintah kan itu adalah memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan perorangan, bukan kesejahteraan golongan, tapi kesejahteraan umum, artinya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan baik dari kemajuan teknologi tersebut, ya, itu bisa bermanfaat bagi pelaku bisnis, bagi masyarakat, dan juga untuk pemerintah sendiri. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang bisa di-improve baik para pelaku bisnis, mereka bisa mengajarkan ke para UMKM, mereka bisa mengajak para UMKM, mereka juga bisa meningkatkan keamanan, karena begini, pada saat kita pembayaran contohnya kayak gitu, kan kita pasti bisa mendengar, kita banyak mendengar dan melihat bagaimana penipuan secara online. Kemudian ada juga yang namanya pemalsuan data. Data itu ya, saya sering ditelepon, saya sering dihubungi, saya dapat nomor bapak dari ini. Perasaan saya tidak pernah memberikan nomor saya tidak pernah memberikan data saya kepada orang lain. Kok ini bisa bocor dan segala macam. Itu salah satu yang harus jadi concern pemerintah nih, bagaimana keamanan data ini benar-benar menjadi privasi kami para konsumen. Jangan sampai keamanan data para konsumen ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kayak begitu. Kemudian, nah ini yang tadi saya berikan contoh, Semanggi sekarang kosong, itu nanti mau dibagaimanakan? Apakah mau dijadikan museum, ataukah mau dijadikan kantor atau apa? Kan sangat sayang. Misalkan ini, saya sama ibu kita sama-sama jualan apa ya? Misalkan kita sama-sama jualan makanan nih sama ibu, produknya sama. Kan ini kita harus bisa mengembangkan kreativitas nih. Kira-kira saya harus berbuat apa nih untuk mengembangkan biar toko saya maju, begitu juga tokonya ibu nih. Nah, sekarang kan zaman teknologi ya sekarang ini. Nah, itu kan ada TikTok, terus ada Shopee. Di Shopee sekarang udah ada ininya kan? Shopee Live, Iya, Shopee Live itu udah meningkat. Kemarin kan TikTok sempat ditutup. Betul. Nah, betul. Kembali lagi ke karena di demo sama dari orang-orang Tanah Abang, karena jadi imbas dari TikTok itu membuat Tanah Abang jadi sepi. Mereka sampai bilang penjualan mereka tuh turun sampai 50%. Kan? Kita bisa bayangkan Tanah Abang yang dulunya rame seperti kayak gitu, tiba-tiba langsung sepi, jebret segala macam kayak begitu. Mungkin ada memang beberapa orang yang mengakui bahwa saya nggak nyaman nih, belanja di tempat A karena sering kecopetan lah, kecurian. Tapi kalau secara online, saya nggak mungkin bakal mengalami hal-hal seperti itu. Tapi itu kan fenomena yang terjadi.
kita tidak bisa tidak bisa memungkiri bahwa di tempat manapun kita bisa kecurian, bisa kecopetan. Itu bagaimana kita mengamankan barang-barang pribadi kita. Tapi balik lagi tentang persaingan tersebut, saya sih ingin menggarisbawahi bagaimana persaingan itu menjadi persaingan sehat. Artinya begini, jangan sampai TikTok saya atau toko saya itu menjelekan tokonya ibu. Kayak begitu. Saya bilang kue saya lebih enak nih dari tokonya Bu Yeni, soalnya punya saya bahan-bahannya kualitas A. Bu Yeni belinya di mana? Nah itu jangan sampai terjadi, karena kalau kita boleh intinya gini, kejujuran dalam berbisnis itu sangat harus diutamakan. Karena TikTok sama Shopee Live itu kan kayaknya sekali lebih kan Shopee Live. Betul. Nah jadi di zaman sekarang ini udah zaman teknologi ya. Berarti kan menurut Mas Aryo itu pembeli itu harus bijak loh yang menentukan apakah dia harus belanja di TikTok atau belanja di Shopee Live ya. Nah, betul. Cuma masalahnya gini, intinya begini, yang membuat kita tertarik pertama adalah dari sisi visual. Contoh mudah begini, ada dua barang seperti kayak begini. Kalau misalkan salah satu ini misalkan cuil, saya yakin orang tidak akan melihat ke sini. Jadi bagaimana kita pintar-pintar, betul saya bilang bahwa bagaimana kita memasarkan segala macam kayak begitu. Saya pribadi ya, untuk masalah dengan kemajuan teknologi sekarang, sebenarnya bisa dibilang saya 50-50 sih. Ada setujunya dan ada tidak setuju. Kenapa? Kalau saya pribadi, saya lebih mengutamakan interaksi langsung. Karena kan persaingan kita lihat sekarang Mas Aryo kan persaingan TikTok, terus persaingan di Shopee Live, gitu kan. Sekarang mengalahkan TikTok saat ini. Betul. Mas Aryo itu melihat perubahan itu di mana sekarang? Itu saya bilang. Kan persaingan. Kalau ditanya persaingan, kalau ditanya setuju tidak setuju dengan kemajuan teknologi yang sekarang, itu saya bilang saya sebenarnya masih 50-50. Karena apa? Begini, satu saya melihat kejujuran para pelaku bisnis. Saya masih menemukan beberapa orang, beberapa platform, maksudnya hanya membesar-besarkan produknya saja, tapi kualitasnya mungkin tidak sebaik itu. Terus ada juga yang menjelek-jelekan kualitas orang-orang yang lain atau barang-barang dagangan orang yang lain, juga masih ada saya menemukan seperti kayak begitu. Artinya itu balik lagi tentang saya bilang, kalau kita mau berjualan, kita jualanlah yang fair. Kualitas barang saya seperti kayak begini, saya kedepankanlah. Ini kualitas barang saya yakin bahwa barang saya ini bagus. Kalau misalkan konsumen tidak puas, saya akan ganti. Intinya itu kan yang namanya cara kita berdagang. Berarti yang penting konsumen puas ya. Betul, karena kan yang diutamakan adalah kepuasan konsumen segala macam. Persaingannya ini di era digital ya sekarang ini gitu kan. Berarti harus pinter-pinternya dari konsumen memilih yang mana baiknya buat kita. Betul. Jadi begini, di saat semua serbuan TikTok, Shopee dan lain-lain segala macam itu kan hanya secara visual nih, seperti kayak sekarang kondisinya ini kan kita hanya secara visual dan segala macam itu. Mungkin rekan-rekan yang di balik layar kan tidak tahu mungkin di balik meja ini ada apa dan segala macam kayak begitu ya. Artinya ya semua memang harus pintar-pintar segala macam itu. Itulah mungkin yang saya bilang bahwa salah satu hal yang mungkin saya agak kurang setuju dengan kemajuan teknologi ini adalah karena kita di balik layar ini orang kan tidak ada yang tahu segala macam. Artinya balik lagi tentang semuanya bahwa
bagaimana kita berjualan jujur, orang akan percaya sama kita, dan kita dapat keuntungan dari kepercayaan orang dan tahu segala macam. Artinya balik lagi tentang semuanya bahwa bagaimana kita berjualan jujur, orang akan percaya sama kita, dan kita dapat keuntungan dari kepercayaan orang. Gitu dia. Baik, sebelum kita kasih ini dalam konteks sosiologi bagaimana online shop mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat? Mas Arya gimana? Kalau menurut sosiologi ya, dari sisi sosiologi itu kan adalah sosiologi ilmu tentang interaksi antar manusia. Iya, benar. Kalau menurut pendapat saya, interaksi itu kan memang bisa dari mana saja. Kayak contoh tadi kita kontak-kontakan sebelumnya, Iya, benar. saya janjian sama Bu Yeni sudah sampai mana dan segala macam itu kan adalah lewat kemajuan teknologi. Memang ada yang diuntungkan dan segala macam itu. Cuma tentang masalah dampak online shop ini, menurut saya interaksi antar manusianya itu menjadi semakin berkurang. Memang betul kita bisa berinteraksi ya, Ibu dengan saya ini bisa langsung, dengan rekan-rekan yang di luar sana ini kita hanya lewat audio visual segala macam kayak gitu. Iya. Nah, artinya sosiologi itu kalau buat saya sih ya, saya lebih setuju kepada interaksi antara manusia secara langsung. Itu pendapat saya kayak begitu. Cuma sekarang kayak contoh sekarang lagi kondisi hujan, artinya tidak mungkin kan saya berinteraksi dengan seseorang. Artinya kan ini kan ada kendala. Kendala itu memang bisa diakui, itu bisa diatasi melalui audio visual seperti kayak begini. Oke. Saya sudah jelaskan kok tadi dari sisi sosiologinya yang mempengaruhi struktur sosial dalam masyarakat ya. Nah, wah keren pro dan kontra yang terjadi pada podcast malam ini dan juga berbagai saran dan masukannya bagi para pelaku bisnis dan juga masyarakat luas terutama sekali peran serta kita yang menjadi wasit sekaligus hakim dalam pro kontra. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberi tanggapan dan pendapat pada podcast ini. Nah, sebelum kita akhiri podcast kita pada malam hari ini, Mas Aryo closing statement dulu dong. Boleh? Closing statement dari Mas Aryo. Dari saya ya? Ya, kita mau dengar ini. Ini dulu. Ini yang luar biasa dari Mas Aryo. Karena kita udah panjang lebar yang membahas masalah Baik, closing statement menurut pendapat saya bahwa kita memang tidak bisa menghindar dari yang namanya kemajuan teknologi. Suka, tidak suka, mau tidak mau, kita harus beradaptasi dengan kemajuan tersebut. Di mana kreativitas dan inovasi yang tinggi itu sangat dibutuhkan dalam upaya mengoptimalkan daya jual, daya saing, supaya kita bisa tetap mengoptimalkan kepuasan konsumen. Begitu juga dengan para pelaku bisnis. Mari kita bisnis yang jujur. Itu closing statement dari saya. Wah, luar biasa ya kita dengar dari Mas Aryo. Tapi itu pendapat saya loh ya. Ya walaupun pendapat dari Mas Aryo itu sangat luar biasa bagi pebisnis yang memakai jasa online shop yang luar biasa kita lihat sekarang, mulai dari TikTok, online shop, Instagram. Nah dulu kan hanya sekarang udah nggak pakai gitu, sekarang udah pakai WhatsApp udah kurang TikTok mengalahkan semuanya sama Shopee Live waktu itu. Intinya saya mengharapkan kemajuan teknologi ini bisa dirasakan semua masyarakat, semua lapisan. Artinya tidak hanya orang-orang besar saja, tapi UMKM itu pun bisa ikut merasakan dari nilai positif dari kemajuan teknologi ini. Seperti ini. Kita udah dengar. Sudah berapa lama nih kita ngobrol berdua nih? Luar biasa nih. Baik, demikianlah podcast kami dari kelompok 8 pada malam ini. Saya selaku moderator sekaligus mewakili kelompok 8. Mohon maaf apabila banyak
kekurangan pada podcast kami pada malam hari ini. Jadi selanjutnya agar dapat lebih diterima dan terutama adalah bisa bermanfaat bagi semua kita dan juga ini ya Pak Mas Aryo. Ya, kami juga mohon saran, masukan, Iya. kritik untuk podcast kami. Semoga di podcast-podcast Iya. selanjutnya kami bisa lebih maju, bisa lebih memberikan manfaat bagi semuanya. Ya benar sekali. Dan kami juga berterima kasih kepada Ibu dosen selaku narator utama yang berkenan hadir pada podcast kami pada malam ini. Semoga obrolan singkat ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang sudah membantu jalannya podcast kami. Cuma kita berdua. Bu. Iya bener, tapi banyak teman-teman juga yang membantu walaupun di belakang layar. Ya. Walaupun kami hadir berdua sama Semangat. Mas Aryo, tapi teman-teman banyak membantu di belakang layar. Jadi kami sangat berterima kasih. Semoga podcast ini para pendengar podcast kami dan juga kelompok 8